TBCCI. Oke, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, aku mau sapa-sapa dulu. Kalau misalnya aku bilang semangat pagi, teman-teman bilang pagi, pagi, pagi. Oke? Biar makin semangat ya. 1, 2, 3. Semangat pagi! Pagi. Kurang keras. Sekali lagi. Semangat pagi! Pagi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua dong. Ya, baik. Tentunya pagi hari ini sangat meriah sekali. Tadi teman-teman sudah bersorak-sorai bersama-sama di hari ini, Kamis pagi, tanggal 5 Agustus 2021, karena saya Syahnaz Aprilia akan menemani pagi ceria teman-teman yang sudah berpartisipasi di aplikasi Zoom masing-masing dalam rangka acara Self-Reflection and Motivation untuk peserta TBCCI 2021. Mari kita beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk Icon Plus dan juga Kontak Center PLN 123. Nah, teman-teman, tentunya suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dapat hadir bersama teman-teman yang telah terpilih dan dipercayakan oleh manajemen untuk mengikuti ajang kontes bergengsi The Best Contact Center Indonesia 2021, di mana untuk mendukung keberhasilan acara ini, para peserta diperlukan persiapan yang tidak hanya mencakup sisi teknis materi saja, namun juga harus diupayakan pembekalan dari sisi non-teknis seperti mental dan juga rohani para peserta. Yang hari ini kita kemas dalam acara muhasabah atau self-reflection and motivation dengan tema Let's do the best and let's God do the rest. Berbagai rangkaian upaya untuk tampil maksimal telah kita lakukan, maka saatnya kita berpasrah seraya memanjatkan doa, bermuhasabah, dan kembali mengorbankan semangat dengan motivasi demi mewujudkan hasil dan harapan terbaik di Kontak Center PLN 123, serta bagi keberhasilan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya program annual yang menjadi event bergengsi untuk menunjukkan kapabilitas insan kontak center di Indonesia sudah dekat di depan mata, di mana rangkaian acara untuk kategori individu akan dimulai pada awal Agustus 2021 ini. Sementara untuk kategori corporate akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Karena ajang ini sangat-sangat bergengsi dalam skala nasional, maka perlu untuk dilakukan sesi pembekalan berupa self-reflection ataupun juga muhasabah diri, dan untuk menumbuhkan motivasi yang kuat bagi seluruh para peserta agar dapat tampil dengan prima, optimal, juga penuh percaya diri. Luar biasa sekali ya teman-teman semua ya. Kita beri tepuk tangan lagi dong yang meriah untuk Icon Plus dan juga Kontak Center PLN 123. Ya, baik. Sepertinya seluruh peserta sudah hadir dan juga seluruh tamu undangan dan mentor sudah hadir semuanya. Tanpa perlu menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Selamat pagi, kami ucapkan kepada hadirin dan seluruh peserta TBCCI 2021 Kontak Center PLN 123 yang telah hadir dan menyempatkan waktunya di webinar Zoom pada pagi hari ini. Tentunya kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Hermawan Asmoko selaku Vice President Bidang Electricity Application Operation and Maintenance. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati. Selamat pagi semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yudhistiro Yanwaryanto selaku Manajer Kontak Center dan Service Desk Icon Plus. Selamat pagi Pak Yudis. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Syahnaz, teman-teman, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ramahari Yuda selaku Manajer Customer Experience Icon Plus. Yang kami hormati Reira Dewanti Kumalaraden selaku Miss Polo International 2019 hingga 2021. Yang kami hormati Ibu Ririn Kurniasih SHMH selaku Manajer Social Project Miss Polo International. Yang kami hormati Ibu Resti selaku Supervisor CSO Quality Assurance dan Bapak Pujianto selaku Supervisor CSO Management. Dan tentunya seluruh peserta TBCCI 2021, para mentor, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih
karena di pagi hari ini dapat meluangkan waktunya di acara pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan juga semangat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara Self-Reflection and Motivation untuk peserta TBCCI 2021 Kontak Center PLN 123. Nah, di 2021 ini, Kontak Center PLN 123 sebagai garda terdepan dalam pelayanan kelistrikan tanah air tidak hanya memberikan kualitas layanan yang terbaik, performansi dari seluruh naker yang semakin kuat dan juga semakin luar biasa di setiap tahunnya, dan sebagai ajang pembuktian kompetensi unggul tersebut, maka seluruh naker yang telah terpilih hari ini akan mengikuti ajang bergengsi TBCCI 2021. Nah, untuk memantapkan para peserta sebelum berlomba, maka diperlukan muhasabah dan juga motivasi diri untuk menjadi yang terbaik yang niscaya bisa kita raih dengan menumbuhkan motivasi yang kuat dan semangat untuk tampil optimal. Tentunya juga motivasi diperlukan sebagai booster penyemangat dalam melaksanakan penyelesaian tugas dan juga semangat berkompetensi. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Sekali lagi dong aku mau lihat tepuk tangan yang paling keras untuk Icon Plus dan juga Kontak Center PLN 123. Hey. Baik, acara selanjutnya kita akan mendengarkan opening speech dari Bapak Vice President kita. Untuk itu kepada Bapak Hermawan Asmoko, kami persilakan. Terima kasih Mbak Sanas, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita bisa berkumpul, pagi ini kita masih dikaruniai kenikmatan, sehat, walafiat, bisa bekerja dengan baik, bisa mengabdi terhadap bangsa dan negara ini dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya kepada saya nyebutnya pembicara atau motivator ya, Bapak Rama Hari Yuda dan Mbak Rera Dewanti. Terima kasih kesempatannya sudah menyempatkan diri pagi ini meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada rekan-rekan di jajaran PLN 123. Tentunya semangat yang akan ditularkan oleh Pak Rama dan Mbak Rera Dewanti selaku Miss Polo Internasional ya Mbak ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk memberikan yang terbaik dari perjalanan hidup kita, yang apapun yang kita lakukan semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi orang banyak. Terima kasih juga Pak Yudis, Mbak TR, Mbak Titi Riana, Mbak Meli, ada Mas Puji ya, Mbak Resti dan rekan-rekan semua. Terutama yang saya banggakan rekan-rekan Kontak Center 123 yang sebentar lagi akan terlibat dalam ajang istilahnya penghargaan kontak center terbesar di Indonesia yang merupakan salah satu barometer keberhasilan para teman-teman yang bergelut di bidang kontak center untuk menunjukkan kualitasnya masing-masing. Bapak Ibu, Pak Rama, Mbak Rera Dewanti, dan semuanya, dalam suatu kejuaraan gitu ya, dalam suatu perlombaan yang seperti yang pernah saya bilang, mungkin saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita semua sebenarnya adalah petarung gitu ya dalam perjalanan hidup ini. Jadi lomba yang akan teman-teman hadapi atau penilaian yang akan dihadapi oleh rekan-rekan semua merupakan bagian dari kehidupan yang akan dijalani. Jadi kalau saya melihatnya do your best gitu ya, do your best karena itu adalah satu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan teman-teman. Lalu berikutnya yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu adalah mohon kiranya dapat
diberikan semangat oleh keluarga masing-masing gitu ya, orang tua, anak, istri dan segala macam, kakak, adik, karena itu bisa menjadikan spirit ketika teman-teman menunjukkan kemampuannya. Namun terakhir yang tidak perlu dilupakan adalah jangan panik, jangan tegang, relax aja. Kalau bahasa teman-teman sekarang apa ya? Wallace ya. Dari Selo dikilap jadi Wallace. Jadi santai saja karena kepanikan itu akan mengurangi keberhasilan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi jalankan dengan sungguh-sungguh, tapi jangan terjadi kepanikan sehingga melupakan satu dua hal. Nah mungkin ini kita nanti bisa belajar dari Pak Rama dan Miss Polo gitu ya, Mbak Rera, apa yang harus dipersiapkan secara mental ketika menghadapi pressure. Saya yakin teman-teman 1, 2, 3 itu kemampuan untuk menangani pressure itu sudah di atas rata-rata, kalau boleh saya bilang ya, sudah di atas rata-rata manusia Indonesia pada umumnya. Ketika setiap hari mendapat apa istilahnya ya, mendapat sarapan pagi atau sarapan siang dan sarapan sore gitu ya dari para pelanggan yang tidak puas dengan layanan kelistrikannya, dan teman-teman harus bisa menggali informasi sebaik mungkin, harus bisa menampilkan sosok PLN gitu, citra PLN ada di teman-teman. Jadi itu semua sebenarnya saya yakin bahwa teman-teman di 1, 2, 3 itu sudah mempunyai bekal yang lebih dari cukup gitu ya. Lebih dari cukup untuk apa namanya? Untuk menghadapi pressure di lain tempat. Nah ini cuman hanya berbeda medianya saja. Jadi yang biasa teman-teman hadapi nantinya by phone gitu ya, atau yang non voice by chat atau by sosial media, ini harus berhadapi dengan media lain. Tapi pressure-nya sama, yaitu teman-teman harus bisa menampilkan sosok, menggali informasi, menyampaikan ide nantinya. Menyampaikan ide, mempresentasikan sesuatu dengan konsep yang sehari-hari sebenarnya teman-teman lakukan atau sehari-hari teman-teman lalui. To be honest gitu ya, mungkin tingkat kematangan emosinya ketika menghadapi pressure antara saya dan teman-teman yang di site itu jauh lebih tinggi teman-teman gitu ya, karena nggak putus kan, kalau masuk itu nggak putus setiap hari. Kalau saya mungkin ada 1, 2 hal yang agak berhenti gitu ya pressure-nya, tapi teman-teman tidak putus. Jadi begitu berangkat dari rumah sampai di site, teman-teman hadapi itu sampai ketika baru pulang baru itu selesai gitu. Jadi saya yakin bahwa teman-teman sudah punya sudah punya mental yang modal mental yang sangat baik menghadapi pressure. Nah, sekarang tinggal perspektif teman-teman melihat media ini dirubah ketika pressure-nya adalah harus dilakoni dengan cara menyampaikan ide atau mempresent sesuatu kepada apa ya, penilai atau jurinya nantinya. Nah, jadi mudah-mudahan saya harap semoga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Rama dan Mbak Reira Dewanti selaku Miss Polo dengan segala macam experience-nya di dalam hal ini gitu ya, menghadapi tekanan customer dan menghadapi tekanan hal lain bisa dijadikan satu modal untuk rekan-rekan dalam menghadapi ICCA ya, kalau nggak salah ya, betul ya, ICCA 2021. Mungkin itu saja dari saya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Rama dan Mbak Reira. Untuk teman-teman ketahui, mungkin Pak Rama, Bu Titi Riana ini one of apa ya, salah satu, saya nggak mau menyebut sesepuh lah, tapi mereka adalah pejuang-pejuang ikon gitu ya, yang membesarkan ikon, bergerilya dengan segala macam semangat dan kerja kerasnya menjadikan ikon tumbuh mungkin sekarang sudah 20 tahun dan secara value
nilainya mungkin 200 atau 1000 kali ketika awal didirikan. Jadi itu mungkin mudah-mudahan ada sharing pengalaman yang bisa kita ambil dari situ. Terima kasih Mbak Syanas, saya kembalikan ke MC. Mohon maaf atas segala perkataan ini. Silahkan diambil yang baiknya gitu ya, yang jelek-jeleknya ditinggalkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Hermawan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hermawan, teman-teman. Dan tentunya tadi saya setuju banget dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hermawan, yaitu woles ataupun juga slow, atau bahasa anak sekarang nih santuy gitu ya, dalam menghadapi setiap rintangan, dan juga harus selalu berpikir positif. Karena apa? Apabila kita selalu berpikir positif, insya Allah tujuan yang kita dapatkan itu akan positif juga. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hermawan atas opening speech-nya. Baik, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu muhasabah diri ataupun juga self-reflection dengan tema Let's do the best and let's God do the rest. Setelah pemberian materi dari pembicara pertama kita nanti, akan ada sesi tanya-jawab. Jadi, silakan untuk para peserta menuliskan pertanyaan terkait acara ini, ataupun juga bisa meminta tips dan juga triksnya kepada narasumber kita untuk mempersiapkan Lomba TBCCI 2021. Oke, langsung saja saya akan membacakan CV dari pembicara kita yang pertama hari ini. Pembicara kita ini tentunya sangat-sangat luar biasa, bernama Bapak Rama Haryuda, yang biasa disapa Bapak Rama, kelahiran Jakarta, lulusan S1 STT Telkom tahun 2004, dengan segudang prestasinya yang sangat luar biasa, salah satunya adalah di tahun 2006, pemenang ataupun juga juara 1 bersama grupnya di Olimpiade English PLN. Pengalaman pekerjaannya yang pertama yaitu Field Support Engineer Icon Plus di tahun 2004 hingga 2007, Deputy of Manager Procurement di tahun 2007, Technical Procurement Supervisor di tahun 2012, Inventory Network Assets and Raw Manager di tahun 2014, BNOSS Manager di tahun 2015, Manager Contract Administration di tahun 2017, Provisioning Manager di tahun 2018, Transformation Culture and Knowledge Management Team Leader di tahun 2020, dan tentunya Bapak Rama ini adalah Ketua Serikat Pekerja Icon Plus di tahun 2018 hingga tahun depan nanti, yaitu tahun 2022. Dan saat ini Bapak Rama menduduki jabatan yaitu Customer Experience Manager 2020. Hadirin yang berbahagia, langsung saja tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut dengan meriah narasumber kita pagi ini, yaitu Bapak Rama Haryuda. Kita beri aplausnya bersama-sama. Monggo Pak Rama, silakan Pak Rama. Baik. Saya cek sound dulu nih. Suara saya sudah terdengar dengan baik? Sudah Pak, terdengar dengan baik. Ya, terima kasih. Ya. Ini saya udah bisa share screen ya. Oke, baik. Ya, monggo Pak Rama, silakan. Yang saya hormati Pak Hermawan Asmoko, yang saya hormati Mas Yudhistiro, yang saya hormati juga Mbak Titi Riana beserta semua tim yang ada. Saya hormati juga Mbak Rera Dewayanti atas kehadirannya. Jadi sebelum saya mengiyakan acara ini, saya cukup alot juga negosiasinya sama Mbak TR sama Pak Yudis. Karena terus terang teman-teman, ini adalah pengalaman webinar saya pertama kali sebagai pengisi materi. Kalau buat dengerin saya sudah sering, alhamdulillah. Nah ini, jadi di depan ini saya minta maaf dulu kalau nanti tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasi dari yang hadir atau yang meminta saya. Kalau dibilang tadi muhasabah, bolehlah dibilang muhasabah, cuman jangan berpikir bahwa apa yang saya muhasabahkan nanti seperti layaknya yang teman-teman pernah dapatkan gitu ya. Jadi saya buat slide ini sudah sejak bulan lalu. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi di acara hari ini.
Jadi saya beri judul ini adalah historical lesson pembebasan Persia, 2 dialog dahsyat untuk self reflection dan to reach the success. Ini profil saya tadi sudah dibacain, singkatnya dalam 16 tahun partisipasi saya di Icon Plus, saya sudah punya 8 pekerjaan, jadi tiap 2 tahun lah rata-rata saya ganti kerjaan. Alhamdulillah. Nah ini disclaimer-nya, jadi disampaikan dalam acara self reflection to reach the success, sebuah perenungan diri untuk meraih sukses dalam rangka mengikuti lomba TBCCI 2021. Ini adalah mengutip sejarah sebagaimana penguatan bahwa kejadian yang disampaikan adalah nyata. Diharapkan memberi motivasi kepada peserta untuk membaca, melihat, mendengar dari sumber-sumber yang lebih ahli, sehingga bisa menginspirasi untuk lomba TBCCI ini maupun dalam sendi kehidupan lainnya. Ini profil peserta saya dapat dari Mbak TR ya. Salam hormat, salam kenal buat teman-teman semua. Waktu saya di BOSS, saya sempat ikutan ngurusin teman-teman ya, baik di sistemnya, terus waktu saya di kontrak pengadaan juga saya kurang lebih tahu lah apa yang ada di kontak center PLN 123. Saya berteman baik dengan Mas Yudis, saya sering dapat inspirasi dari Mas Yudis, terima kasih Mas Yudis, terima kasih juga Mbak TR, saya juga bersahabat baik dengan Mbak TR. Saya terima kasih sekali diberi kesempatan ini untuk mengisi acara ini. Baik, saya mulai saja. Jadi ini adalah gambaran peta internasional pada saat itu. Seperti yang teman-teman tahu gitu ya dalam pelajaran sejarah, bahwa pada saat itu dunia dikuasai oleh 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia nih. Yang warna kuning coklat ini Persia. Roma itu ada 2, dia Roma Barat sama Roma Timur. Romawi Timur di Konstantinopel, sedangkan Barat ada di Roma. Dan daerah kecil di tengah-tengahnya yaitu Jazirah Arab. Ini adalah kota Ctesiphon atau Madain ya, Old Persian Capital City. Slide ini hanya memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian. Pada saat itu dengan teknologi yang ada, manusia-manusia dari Persia ini ya, kebudayaan Persia mampu membangun gerbang kota setinggi ini. Itu kan ada gambaran orangnya ya, terus kotanya besar. Jadi jangan dibayangin ini dibangun dengan alat-alat yang seperti sekarang teman-teman jumpai di bangunan gedung gitu. Ada kren, ada itu ya. Nggak ada, zaman itu nggak ada. Terus ini tiang-tiang yang besar, ini coba kita bayangin di saat itu dengan teknologi yang ada gitu ya. Mereka mampu membangun bangun-bangun megah seperti ini. Kalau di Indonesia ada bangunan megahnya yang akhirnya menjadi 7 wonders of the world ya. Itu adalah Candi Borobudur. Jadi yang menarik kan adalah kita harus berpikir gimana caranya itu dibangun gitu. Nah, ini menandakan bahwa pada saat itu negara adidaya Persia benar-benar adidaya. Benar-benar luar biasa. Jadi ini ibaratnya ini lawan lah ya, kalau teman-teman lagi ikut lomba ya ini lawannya lah. Lawannya adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi pada masa kemunculan Islam, dunia sedang dikuasai oleh 2 kerajaan adidaya Romawi di barat dan Persia di timur. Islam itu memiliki futuhat, yaitu ajakan untuk memeluk Islam dengan membebaskan wilayah yang ditaklukkan oleh penjajah lain untuk membuka tabir kekufuran akibat penyembahan pada makhluk. Futuhat ini berlanjut di masa Khalifahan, melanjutkan perang Mu'tah melawan Romawi yang dipicu dari dibunuhnya utusan dakwah kaum muslimin kepada gubernur Syam yang dikuasai oleh Bizantium Romawi. Di masa Khalifah Abu Bakar, muslimin sudah menguasai Irak bagian selatan. Jadi gambar peta ini adalah Irak bagian selatan. Kalau teman-teman masih paham, masih ingat di pelajaran SMP kelas 3 ya, tentang kebudayaan, itu sejarah, itu Babilonia atau Irak sekarang gitu ya, diapit oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Tigris, Sungai Euphrat dan Sungai Tigris. Pada saat itu sedang ada bentrokan juga di daerah Syam. Jadi penguasaan wilayah di Irak ini yang tadinya diamanahkan kepada Panglima Khalid bin Walid,
diminta oleh Khalifah Abu Bakar untuk membantu pasukan di Syam. Sehingga terjadi kekosongan. Dan akhirnya sama Persia ini direbut kembali. Jadi pada saat itu Jazirah Arab atau kota Madinah yang dipimpin oleh Khalifah itu sedang dalam keadaan terjepit. Di sebelah kiri ada Roma, di sebelah kanan ada Persia. Nah, pada saat itu Khalifah melakukan rapat dengan penasihatnya guna memecahkan permasalahan di Irak. Di awal kesempatan Khalifah Umar bin Khattab ya, itu Khalifah Abu Bakar sudah wafat dan dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini harus dipecahkan permasalahan di Irak karena pada saat itu kalau tidak menyerang ya kita diserang. Jadi jangan bayangin kayak sekarang ya yang udah ada perserikatan bangsa-bangsa ya yang semua diatur kedamaiannya. Tapi di saat itu kalau tidak diserang ya kita akan menyerang. Nah, awalnya Khalifah Umar bin Khattab ini menempatkan dirinya untuk jadi panglima atau memimpin langsung terhadap pembebasan di Persia. Nah, di pembebasan itu di rapat itu akhirnya disampaikan oleh sahabat Amr bin As yang selanjutnya akan jadi gubernur di Mesir. Khalifah, sebaiknya Anda tetap di Madinah. Kenapa? Karena apabila terjadi sesuatu di dalam pembebasan Persia ini terhadap Khalifah, maka negara ada dalam keadaan genting. Khalifah mendengar nasihat itu dan akhirnya diusulkan untuk memberangkatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia pergi ke Irak bersama 4.000 pasukan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pamannya Nabi dari jalur ibu. Jadi kekerabatannya sangat dekat dan dialah pembela Nabi ketika perang Uhud. Itu dia diberikan julukan pemanah Rasul. Dia kayak Robin Hood-nya itulah ya, yang film sekarang tuh dia jago memanah. Dan ini saat ini jago memanah. 4.000 pasukan ini bukan jumlah pasukan akhir ya, nanti akan ada bantuan-bantuan dari negara-negara lain, dari wilayah-wilayah lain pasukannya karena Khalifah Umar bin Khattab itu juga mendeklarasikan panggilan jihad kepada seluruh kaum muslimin. Jadi pasukannya jangan dipikir semua bergaya militer ya atau berdasar militer, tapi juga ada pedagang, petani dan lain sebagainya yang hadir. Jadi pengiriman pasukan saat ini berlangsung di tahun 15 Hijriah gitu ya, atau 4 tahun setelah wafatnya Rasul. Ini gambaran dari Madinah ke Qadisiyah itu berjarak kalau jalan kaki 2 bulan. Kalau jalan kaki ya, kalau beda kalau naik kuda atau naik onta. Jalan kaki itu berarti slow lah, 20 km per jam. Dan ini adalah persiapan pasukan Sa'ad. Bagaimana sebuah kontes, perang adalah sebuah kontes, maka dia melakukan persiapan. Dan saat ini punya strategi jitu, yaitu setiap 10 prajurit dia dipimpin oleh satu komandan yang dipanggil Arif. Arif ini bukan hanya sebagai komandan fungsinya, tapi dia juga sebagai motivator, sebagai penyuluh gitu ya, bahkan sebagai mentor untuk menjaga kekonsistenan prajurit-prajurit yang dipimpinnya. Pembawa Panji Laskar Islam adalah prajurit senior. Panji Laskar ini dimaksudkan agar saat atau panglima bisa membedakan mana pasukan pengintai, pasukan sayap kiri, sayap kanan, pasukan belakang maupun pasukan infanteri dan kavaleri. Nah, kita masuk pada dialog pertama yang menjadi fokus pada bagian dari muhasabah ini. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengawasi setiap pergerakan pasukan muslim di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas melalui surat menyurat yang dibawa seorang utusan yang bolak-balik sepanjang ribuan kilometer. Jadi dari Madinah ke Qadisiyah tadi itu jalan kaki 2 bulan, tapi kalau naik kuda itu bisa lebih cepat. Dan setiap instruksi dari khalifah yang diminta panglima disampaikan melalui surat. Berikut adalah salah satu surat yang penting untuk menjadi inspirasi. Ini kenapa saya pengen sekali menyampaikan ini.
Yang pertama, pesan Umar radhiyallahu anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama adalah, amma ba'du, aku memerintahkan kepadamu dan seluruh anggota pasukanmu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala adalah senjata yang paling kuat dan strategi yang paling jitu untuk mengalahkan musuhmu. Aku memerintahkan kepadamu dan seluruh anggota pasukanmu untuk sangat berhati-hati terhadap perbuatan maksiat. Lebih hati-hati daripada kepada musuhmu sendiri. Karena maksiat yang diperbuat pasukan lebih ditakutkan daripada kekuatan pasukan musuh. Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan Islam disebabkan kemaksiatan yang dilakukan musuh-musuhnya. Tanpa hal itu, niscaya pasukan Islam tidak berdaya menghadapi pasukan musuh. Karena jumlah kita tidak pernah sebanding, ya, bahkan tidak sebanding dibandingkan jumlah mereka. Persenjataan kita pun tidak ada apa-apanya dibandingkan persenjataan musuh. Sehingga pasukan Islam dan pasukan musuh, apabila sama-sama dalam melakukan perbuatan maksiat, maka pasukan musuh akan menang. Menang karena sehingga pasukan Islam dan musuh-musuh sama-sama dalam perbuatan maksiat, ya, maka pasukan musuh akan menang karena jumlah mereka lebih kuat dan lebih banyak. Namun jika tidak sama, maka pasukan Islam yang akan menang karena keutamaan mereka, yaitu menghindarkan diri dari maksiat tadi, bukan karena kekuatan mereka. Pesan keempat adalah, kemudian ketahuilah selama perjalanan kalian Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat yang akan mengawasi. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, karena bersikaplah malu kepada mereka. Janganlah kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian sedang berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, janganlah kalian berkata bahwa musuh-musuh kalian lebih buruk dari kalian, sehingga tidak mungkin mereka akan menguasai kalian, karena sangat mungkin kaum yang dikuasai oleh kaum yang lebih buruk daripada kaum yang dikuasai. Contohnya adalah seperti kaum Majusi yang berhasil menguasai Bani Israel. Hal ini karena Bani Israel telah melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Nomor 7, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertolongan kalian melawan jiwa kalian. Sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Aku juga memohon hal itu untukku dan untuk kalian. Itu adalah dialog pertama yang mau saya kuatkan dalam pertemuan ini, di mana dialognya disampaikan dalam bentuk surat menyurat. Surat menyurat. Ini adalah dialog dari pimpinan kepada bawahannya, kepada pasukannya. Lalu setelah sampai pasukan di daerah Persia, ini Persia itu pada zaman itu dia dipimpin oleh penguasa yang bernama Kisra. Jadi julukannya Kisra, sebagaimana Fir'aun yang memimpin Mesir. Jadi gelar rajanya adalah namanya Kisra. Namanya adalah Yazdegerd III. Jadi Khalifah Umar meminta Sa'ad mengirim utusan ke penguasa Persia, Kisra, Yazdegerd III, untuk menyerukan Islam pada Persia. Dan teman-teman nggak boleh lupa ya, pada saat itu Persia ini menyembah api, jadi dia disebut kaum Majusi. Datanglah 7 utusan ke sana, ya. Dialognya adalah salah satu dialognya adalah Kisra diberi 3 pilihan, yaitu memeluk Islam, maka akan dibiarkan dan tidak dibiarkan menguasai. Yang kedua, boleh saja tetap memeluk agama, tapi harus membayar jizyah karena sebagai perlindungan dari khalifah. Yang pilihan ketiga adalah jika tidak mau, dari intinya adalah perang. Yang nomor 1 itu memeluk Islam, karena pada dasarnya pasukan Islam itu bertujuan membebaskan dari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan damailah ditempuh pertama kali, bukan dalam rangka untuk berperang. Teman-teman bisa bayangin ya, sebuah penguasa yang sudah ribuan tahun gitu ya, kerajaannya yang sudah menguasai banyak-banyak wilayah, tiba-tiba didatengin sama anak baru gitu, atau new challenger lah gitu. Kisra, ini bahasa anak-anak zaman sekarang. Kisra, lebih baik kamu ikut sama kita aja, lo join sama kita deh gitu, karena apa yang kamu lakukan kan sesat.
Jadi kita kembali kepada agama yang lurus. Coba kalau kita berposisi di Kisra, gitu ya, pasti adalah marah gitu. Kenapa? Loh, saya ribuan tahun sudah menguasai dunia gitu ya. Ini anak baru, anak kecil gitu ya, datang tiba-tiba. Tentu dia marah. Nah, putusan itu ditampik, Kisra menjawab tidak gitu ya. Kami tidak menerima. Silahkan pulang. Bahkan para utusan ini dihadiahi sekarung tanah gitu ya. Yang awalnya diniatkan untuk menghina pada pasukan Islam gitu. Nih kalau mau negeri kami bawa pulang aja nih gitu ya. Karung ini yang isinya tanah. Dan itu sama Mughirah bin Syu'bah akhirnya dibawa dan justru dikembalikan menjadi semangat ya kepada ketika melapor kepada Panglima Sa'ad. Ya Panglima, ini kayaknya kita akan menang. Loh kenapa? Karena mereka sudah menyerah. Ini buktinya mereka mengasih tanah kepada kita. Setelah itu Kisra mengutus Rustum, gitu ya, 120.000 pasukan. Gitu ya, berangkatlah Panglima Jenderal Rustum Farokat ke medan perang di Qadisiyah. Jenderal Rustum Farokat berusaha mengulur waktu dengan mengajak berunding dengan pasukan Muslim. Jadi kalau perang zaman dulu nggak perang langsung perang gitu ya, tapi pasti ada perundingannya dulu. Nah ini adalah dialog kedua yang mau saya tajamkan dalam pertemuan ini. Jadi dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wa Nihayah menjelang terjadinya perang Qadisiyah di masa Kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan panglima pasukan Muslim yang memimpin hampir 30 atau 40.000 pasukan. Berperang melawan 120.000 pasukan Persia di bawah panglima bernama Rustum. Melihat sedikitnya jumlah kaum muslimin namun berani melawan, membuat Rustum penasaran sehingga mengirim undangan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar mengirim seorang utusan untuk menemuinya untuk melakukan perundingan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim Mughirah bin Syu'bah mendakwahi Rustum dengan menawarkan selalu 3 opsi, yaitu kembali kepada Islam, membayar jizyah atau perang. Kemudian berikutnya nggak mempan tuh, Rustum masih nggak ini. Akhirnya diutuslah Rub'i bin Amir As-Saqafi radhiyallahu an. Inilah kisah teladan yang menampakkan kegagahan kemuliaan seorang muslim di hadapan panglima musuh. Rub'i melaju dengan keledai menuju ke perkemahan Rustum. Jadi kalau zaman itu kan katakanlah kekayaan seseorang bisa dilihat dari tunggangannya gitu. Yang kaya mungkin bisa bawa unta atau menengahnya ada kuda, tapi ini membawa keledai. Berarti si Rub'i ini adalah mungkin orang yang sederhana, hanya punya itu saja gitu. Dia bersenjatakan pisau dapur dan tombak yang dipinjam dari temannya serta bertopi panci masak. Beliau berpostur kecil dan tidak kekar, sedangkan pasukan Persia terkenal berpostur tinggi, besar, dan kekar. Namun tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Rustum sengaja menghiasi perkemahannya dengan hamparan permadani dan sutra mahal serta bantal-bantal yang dirajut dengan benang emas. Mereka mempertontonkan berbagai macam perhiasan mahal. Rustum duduk di atas singgasananya dengan memakai mahkota yang terbuat dari emas berhias batu permata. Sebaliknya, Rub'i datang dengan kesederhanaan, tapi tampak kegagahannya. Tiba di gerbang, pasukan Persia menyuruh Rub'i agar memberi penghormatan dengan berkata, "Wahai Rustum yang terhormat, saya pamit dan mau masuk." Bagi Rub'i nggak mau terima dia. "Saya tamu, dan yang saya harusnya adalah saya diperbolehkan masuk, bukan saya yang minta untuk masuk," jawab Rub'i. Lalu Rub'i melihat adanya permadani berhiaskan emas. Diambil permadaninya, dibelah dua dengan pisaunya dan diletakkan di atas keledainya. Lalu Rub'i berkata, "Inilah pembukaan harta rampasan perang kami kalau kalian tidak membuka pintu saya untuk masuk." Kalau bahasa anak saya resek banget ya, ini orang gitu ya. Nekat bener nih, sendirian datang tapi melakukan hal-hal seperti itu. Lalu Rustum memerintahkan prajuritnya untuk membuka sedikit saja pintu gerbang, agar Rub'i secara tidak langsung menunduk kepadanya. Jadi dari pintu yang besar itu, yang dibuka hanya sedikit, kecil. Maksudnya biar apa? Biar pada saat tamu yang masuk, dia nunduk. Gitu. Nah, nunduk kepada manusia itu kan bagi kita ya, bagi Muslim, ya itu nggak boleh. Nah, karena firasatnya sendiri ya, ini ada tipu muslihat dari Rustum. Nah, si Rub'i ini malah dia mengembalikan badannya. Yang tadinya harusnya masuk nunduk ke depan, dia malah balik. Balik terus dia jalan mundur.
dan memumukkan badannya. Sehingga yang harusnya duduk justru membelakangi. Jadi bukan ketemu muka, malah ketemu bagian belakangnya atau pantatnya. Jadi pada saat itu Rustum dipantatin sama Ruqi. Lalu Ruqi menghadap Rustum tanpa turun dari keledai dan menyandang tombaknya. Lalu mereka berseru sama pasukannya nih, letakkan senjatamu. Dengan tenang Ruqi menjawab, aku tidak pernah berniat mendatangi kalian, tapi kalianlah yang mengundangku datang kemari. Jika kalian memerlukanku, maka biarkan aku masuk ke dalam. Lalu Rustum memberikan perintah, biarkan dia menghadap. Rustum memanggil penerjemah lalu mengajukan pertanyaan. Hai orang Arab, kalian dulu tinggal di padang pasir, pengembala dan tidak memiliki apa-apa. Apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami? Jika kalian butuh harta, sebut saja berapa yang kalian inginkan dan pulanglah. Jika butuh hewan, gembala kami kasih beberapa pun unta dan kambing yang kalian minta. Jika kalian memilih jabatan, pilihlah yang terbaik di antara kalian, lalu aku jadikan pemimpin di antara kalian dan kami akan berupah. Lalu Ruqi menjawab dengan tegas, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan hanya kepada Allah. Dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Dari kezaliman agama-agama kepada selain al-Islam. Maka dia mengutus kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka barang siapa yang menerima hal tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tapi barang siapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya hingga kami berhasil memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Apa yang dijanjikan Allah itu? Tanya Rustum penasaran. Surga bagi yang orang mati dan syahid dalam memerangi orang yang menolak dan kemenangan bagi yang hidup, jawab Ruqi. Maka Rustum berkata, baiklah, aku telah mendengar seluruh perkataan kalian, tapi maukah kalian memberi tangguh perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kalian pun mempertimbangkannya? Berapa hari kalian minta ditangguhkan? 1 atau 2 hari, kata Ruqi. Kami mungkin butuh 1 atau 2 bulan hingga kami menulis surat kepada pemimpin kami dan para petinggi kami, jawab Rustum. Ruqi berkata lagi dengan tegas, Rasul kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menunda peperangan setelah bertemu dengan musuh lebih dari 3 hari. Maka pertimbangkanlah perkaramu dan pilihlah 1 dari 3 pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir. Pilihlah Islam, kami akan membiarkanmu dan bumimu, atau jizyah. Dan kami akan menerimanya dan melindungimu. Atau perang pada hari keempat. Rustum kaget. Apakah engkau memimpin mereka? Bukan, kata Ruqi. Saya pasukan yang berada paling belakang. Tapi kaum muslim itu ibarat satu jasad. Yang paling rendah dari mereka memberi jaminan keamanan terhadap yang paling tinggi sekalipun. Pada akhirnya Persia memilih perang dengan izin Subhanahu wa taala, kemenangan berada di pasukan. Ini konteksnya ya. Pilihan pertama adalah kembali kepada agama, pada Islam. Yang kedua, boleh ketemu agama yang kalian sekarang, maka kalian akan dalam perlindungan kami dengan membayar jizya. Yang ketiga adalah kita perang. Pertempuran Al-Qadisiyah adalah pertempuran yang menentukan antara pasukan Muslim dengan pasukan Persia. Pada periode pertama ekspansi Muslim yang berakhir dengan pembentukan Islam untuk Persia dan berhasil menguasai pelajaran mereka menjadi Islam sampai dengan saat ini. Dan pertempuran ini terjadi kurang lebih pada tahun 15. Menurut Ibnu Katsir dalam Hidayah al-Nihayah, perang Qadisiyah adalah salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di negara ini. Dan perang Qadisiyah dimenangkan oleh kaum muslimin, di mana kaum Persia terhitung selasa perang. Lalu kampanye dilanjutkan dengan penguasaan ibu kota di Madain. Yang menarik karena istananya di Madain itu harus melalui sungai, teman-teman di Arab Saudi itu nggak pernah ada sungai selebar itu ya. Selebar sungai Tigris itu nggak ada. Jadi bagi orang Arab itu juga mengagetkan ada sungai yang perlu dipikirkan gimana cara melakukan itu. Gimana cara melakukan itu. Dan pada saat itu prajurit Persia masih kongah yang angkuh. Lihat aja orang Arab lagi menyeberangi sungai dan dengan kata Allah adalah saat diberi mati, akhirnya mereka bisa menyeberang dengan mengadakan tangan. Kalau ada yang pernah ikut demonstrasi gitu,
Jadi satu tangan di tangan yang lain, mereka menyeberang saling mengingatkan sehingga dengan banyaknya orang yang menyeberang bersama-sama, maka arus sungai itu akhirnya tidak mampu menggunakan. Akhirnya pada itu dilakukan secara kemudian berikut juga dengan penguasaan wilayah Persia yang lainnya, karena pada saat itu Raja Putra ini berhasil kabur. Jadi Raja Putra ini kabur, tinggal di kota lain, memprovokasi orang, diberantas lagi, kabur lagi, diberantas lagi, dan akhirnya dikuasai selanjutnya oleh kaum muslim. Inilah fakta perang Qadisiyah tahun 636 Masehi. Kekhalifahan Islam itu baru berdiri 5 tahun. Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat perang dimulai dalam keadaan sakit dan hanya bisa berbaring dalam memberikan instruksi kepada pasukan. Jumlahnya 40.000 orang, pasukannya ada pasukan infanteri dan kavaleri. Sementara kerajaan Persia Sasaniyah ini berdiri sejak tahun 3200 sebelum Masehi. Panglimanya adalah panglima yang paling jago ya begitu ya, terus Farakat berpengalaman dalam banyak dan dalam pertempuran ekspansi Persia. Jumlah pasukannya adalah 120.000 orang. Jadi sepertiga, 3 kali lipat dari pasukan. Dan keunggulannya dia punya pasukan gajah. Nah, lawan pasukan gajah ini sebenarnya ada kisah yang menarik. Jadi saya mendorong teman-teman baca lagi sejarahnya gimana pertempuran itu bisa dimenangkan. Jadi ini hanya secuplik saja ya dari kisah sebenarnya yang sebenarnya penuh dengan heroik. Karena saya hanya ingin memajukan 2 dialog tadi. Dialog yang pertama adalah dialog dari pimpinan kepada bawahannya, dan yang kedua adalah dialog seorang pasukan kepada lawan panglima lawannya. Lihat saja garisnya, yaitu kekonsistenan yang muncul baik dari petinggi Umar bin Khattab maupun kepada Ruqi bin Amir. Perkataannya tetap sama, yaitu mengajak semua kembali kepada jalan Allah SWT. Ini adalah lesson learned from history ya, kenapa kaum muslim dapat membebaskan Persia. Atau bisa diartikan kenapa peserta lomba bisa menang. Pelajaran pertama dari dialog pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci diberikan kemenangan, diberikan kenikmatan berupa kemenangan. Lalu pelajaran keduanya adalah menjaga diri dari maksiat atau dosa selama proses yang dijalani. Nah, pelajaran 2 dari dialog 2 adalah keteguhan hati atas tujuan, yaitu tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh kalau saya perhalus sedikit, teosentrik. Teosentrik itu kan melakukan sesuatu dengan tujuan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak tergoda sedikit pun dengan kenikmatan dunia yang ditawarkan, cita-cita dan tujuan pasukan muslim adalah akhirat. Nah, ini kesimpulan bebas dari saya ya, karena judulnya dari teman-teman CC ini adalah Let's do the best and let God do the rest. Mungkin saya sedikit menyentuh tingkat kekritisan teman-teman ya. Jadi let's do the best and let God do the rest ini bukan sekedar melakukan yang terbaik. Bukan sekedar itu. Karena dari berbagai perspektif melakukan yang terbaik itu bisa jadi melakukan sebuah kekeliruan atau sebuah perbuatan yang tidak baik. Demi apa? Tadi ya, beberapa yang tujuannya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak kembali kepada Tuhan, bisa saja melakukan kecurangan-kecurangan atau tindakan-tindakan yang tidak baik. Tapi saya mendorong bukan sekedar melakukan yang terbaik, tapi tetap melakukan hal yang baik. Maka bila Allah Subhanahu wa taala ridho, kemenangan akan kita. Tetap semangat. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi let's discuss. Discuss itu diskusi ya, kalau bahasa Indonesia diskusi adalah bentuk dialog. Nah, karena kita sama-sama manusia ya, manusia itu hadir dengan dialog. Dengan dialog diharapkan semua apa yang menjadi sangkutan atau menjadi masalah dapat dicari solusinya. Ini sumber-sumber saya bikin. Saya minta maaf apabila terjadi kesalahan yang saya sampaikan atau ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan teman-teman, maka saya kembalikan kepada Mbak Shanas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih banyak Bapak Rama atas muhasabahnya tadi atau self reflection-nya. Tadi ada satu hal yang saya petik di opening Pak Rama, yaitu kata-kata Pak Rama tadi, amma ba'du, yang artinya selalu bertakwa kepada Allah, karena senjata yang paling ampuh untuk musuhmu atau dirimu sendiri adalah selalu bertakwa di jalannya Allah. Luar biasa sekali Pak Rama. Sepertinya para peserta juga sudah mulai tergetar hati dan jiwa raganya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi hari demi hari ke depannya. Nah, kolom chat juga sudah terisi penuh dengan pertanyaan yang beragam. Baik, saya akan memilih 3 pertanyaan terbaik di sesi Q&A ini. Sebentar, saya mau membacakan pertanyaan yang pertama dulu ya Pak Rama ya. Ini dari Mas Syayizili dari Palembang, yaitu yang pertama, bagaimana cara memblok pikiran negatif alam bawah sadar untuk meraih sebuah kesuksesan? Seperti itu Pak Rama. Oh ya, oke. Ini langsung dijawab ya. Boleh Pak Rama, silakan. Ini jawaban versi saya ya. Bismillah. Kalau pertanyaannya bagaimana cara memblok pikiran negatif alam bawah sadar untuk meraih sebuah kesuksesan. Jadi ada 2 muatan yang ini di luar kemampuan saya sebenarnya, yaitu alam bawah sadar. Saya juga nggak tahu nih alam bawah sadar, mungkin sesuatu yang tidak dirasa gitu ya, tapi itunya negatif. Saya belum kenal Syazili ya, tapi kalau saya pribadi, ya, pikiran negatif ini kan datang karena dari sesuatu yang kita makan. Yang kita makan tuh bukan melalui mulut ya, tapi juga melalui mata. Apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membangkitkan pikiran negatif. Nah, justru blok dari diri kita sendirilah yang muncul, gitu, yang harus dimunculkan. Caranya, kalau dari perspektif pendekatan agama, tentunya melakukan salah satunya dialog pada diri sendiri. Saya ngomong dialog lagi nih, yaitu muhasabah pada diri sendiri. Muhasabahnya kapan saja, banyak waktunya. Kalau lagi shift malam gitu ya, mungkin bisa sempatkan ngambil wudhu dan salat malam, silakan, itu bisa. Dan dialog itu kita mencari tahu gitu ya, dan juga berbicara pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, untuk mencari apa sih yang dipikirkan ini, gitu. Ngapain sih saya mikirin ini? Atau bila itu gangguan yang dari luar, ya Syazili bisa membekali diri dengan membaca zikir pagi dan petang yang dirutinkan. Itu sumbernya banyak. Di YouTube juga ada, teksnya juga ada. Jadi kalau butuh bisa hubungi saya langsung. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu cara untuk memblok pikiran negatif. Karena kalau ada negatif itu kan, kalau untuk meraih kesuksesan berarti adalah sesuatu yang memenahan diri kita untuk meraih sukses itu, kan gitu ya, kalau dari konteks pertanyaannya ya. Berarti ini terhadap self esteem, ketidakpercayaan diri. Ini kalau saya nggak salah ini ya, saya nggak salah nangkep ya. Nah, kalau dari pelajaran dialog tadi, maka kembalikan segala tujuan yang mau kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat apa sih kita melakukan itu? Kalau tujuannya bukan menyenangkan, ini contoh aja ya, bukan menyenangkan pimpinannya gitu ya. Kalau hanya menyenangkan pimpinan, ya berarti referensinya adalah pimpinan kita. Gitu. Tapi kalau referensinya kembali kepada Tuhan, ya maka kita bisa dapat lebih semangat gitu. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Sang. Ya, terima kasih banyak Pak Rama. Seperti itu Mas Syazili sudah terjawab ya. Mungkin Pak Rama, ya, selain peserta, boleh saya yang mengajukan pertanyaan ya Pak Rama ya? Boleh nggak ya? Boleh. Iya, jadi gini Pak Rama, terkadang nih kita sering nggak fokus gitu Pak Rama ya, dengan tujuan yang mau kita capai nih. Nah juga karena juga seperti orang-orang yang
misalnya underestimate dengan kita ataupun juga faktor-faktor lain yang tidak percaya dengan apa yang akan kita kerjakan gitu, Pak Rama. Bagaimana cara kita tetap fokus dan tidak terdistract dengan faktor-faktor luar tersebut, Pak Rama? Oke. Kalau dari saya pribadi ya, kalau teman-teman pernah dengar seorang public speaker yang bernama Simon Sinek ya, itu dia find your why gitu. Nah, seperti tadi, kenapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, kalau tujuannya itu kita tahu hanya buat kita dan kita bisa fokus dengan itu, maka kita bisa menyingkirkan gangguan lah, distraction yang tadi Sanas bilang. Nah, fokus ini memang perlu dilatih, jadi bukan sesuatu yang hadir begitu saja. Nah, cara-caranya bisa banyak. Kalau ada yang suka nulis sesuatu, silakan tulis gitu ya, target ini gitu ya. Di kamar tulis aja. Target saya umur segini saya harus begini. Umur saya harus begini. Jadi itu tidak terdistract dengan hal-hal yang lain gitu. Bukan hal yang susah ya, justru kadang-kadang hal-hal yang menyenangkan bisa membawa kita loh jadi tidak fokus gitu, tidak fokus. Ya contoh misalnya tahun depan saya pengen berangkatin ibu saya naik haji. Terus kita dapat uang banyak, tiba-tiba teman sebelah naik, kita traveling aja yuk ke Singapura. Itu tergoda tuh. Nah, kita bisa aja jadi kita pergi Singapura. Itu yang tipe yang suka nulis. Jadi kita bikin poster, bikin itu. Tapi mungkin cara yang paling sederhana sebelum tidur, karena ini konteksnya muhasabah ya, boleh saja kita muhasabah sana. Berhenti dulu ya sebelum tidur. Hari ini saya udah ngapain? Ini jauh nggak dari apa yang saya mau cita-citakan? Kalau jauh ya nggak apa-apa. Ada misalnya, oh iya, next besok saya tidak begitu lagi. Nah, dialog-dialog dengan diri sendiri inilah yang akhirnya membantu kita membentengi hal-hal yang mendistract kita tadi. Menurut saya gitu sih. Iya, betul-betul. Setuju banget tadi apa yang dikatakan dengan Pak Rama. Biar kita fokus harus dibuat to-do list ya Pak, karena sering banget nih apa yang mau kita kerjakan ini besoknya buyar gitu Pak, lupa ataupun juga karena mager, karena males, akhirnya nanti-nanti lagi gitu. Tadinya mau ngapalin apa, tadinya jadinya nanti aja deh gitu, masih banyak waktu. Padahal waktunya juga udah mepet gitu ya Pak Rama. Betul. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat dan juga harus tetap fokus ya. Dan di sesi Q&A ini, Pak Rama, ternyata hanya ada satu pertanyaan saja dan satu pertanyaan lagi tadi dari saya. Ada lagi, Sanas, maaf, di forum Q&A, silakan dilihat dulu. Ada ya, Bu ya? Oke. Ya. Ada satu lagi nih, Pak Rama. Sebentar, saya bacakan. Ya, untuk Pak Rama, apakah definisi kesuksesan menurut Bapak dari Mas Catur? Oh iya, ini mohon maaf kalau jawabannya agak nggak ini ya. Tapi bagi saya sukses itu masuk surga. Putus ya? Halo? Enggak. Bisa Pak, bisa. Ya, Pak. Udah dijawab ya tadi ya. Bagi saya kesuksesan itu masuk surga sana. Gimana Pak Rama? Mungkin bisa disebutkan lagi Pak? Kesuksesan itu bagi saya masuk surga sana. Betul. Jadi kalau itu dalam konteks ini ya endingnya ya, ending. Tapi di beberapa ini ya, kadang-kadang ada tujuan antara yang bagi kita tuh sukses. Ya, tujuan antara. Nah, tapi saya ngedorong teman-teman jangan berhenti di tujuan antara. Tujuan antara diantaranya ya, tahun depan saya harus gantiin Pak Hermawan Asmoko gitu. Itu saya sukses gitu ya. Tahun berapa saya harus jadi direktur, tahun berapa saya harus jadi presiden. Dan bagi sebagian orang itu sukses. Gitu Sanas. Kedengeran nggak tadi ya? Maaf. Halo? Dengar, Pak. Tes. Ya, kedengeran. Oke.
Kalau dari saya mendefinisikannya begitu. Jadi jangan terjebak dengan tujuan antara. Kesuksesan bagi saya, ya saya masuk surga. Nah, gimana cara saya masuk surga? Ya saya membina diri sendiri dengan semua kelengkapan yang ada agar bisa masuk surga. Nah, tapi kalau bagi yang berpikir kesuksesan itu adalah punya uang banyak, punya istri cantik, punya pekerjaan yang bagus, ya boleh saja, tapi itu bagi saya tujuan antara. Dan tujuan antara ini harusnya tidak menyandung kita masuk ke surga. Gitu, kalau saya ya. Silakan sana setelah ada lagi. Iya, betul banget Pak Rama. Karena memang tujuan akhir kita adalah akhirat ya Pak. Jadi jangan terlena dengan dunia ya teman-teman. Tapi kita tetap harus berusaha dan juga tetap semangat menjalani kehidupan kita yang ada di dunia ini ya. Oke. Suara sana sepertinya- kecil ya? Saya kok hampir nggak dengar. Halo Pak. Halo. Kedengaran? Iya. Kedengaran Pak Rama dan juga teman-teman? Terdengar. Terdengar Oke, ya oke. Pak Darus ya? Ya. Ya, terdengar jelas. Oke. Jelas. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rama atas Oke. wejangan-wejangan hangatnya. Itu dia tadi sesi self reflection atau muhasabah diri, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Rama atas wejangan-wejangannya yang sangat-sangat luar biasa